Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nasruddin dengan NIM 4302002000015 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan perintah dakwah, tujuan dakwah, dan metode dakwah menurut para ahli sebagai berikut. Tafsir yang saya ambil yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir terbaik, jika tidak bisa dikatakan sebagai tafsir terbaik. Sementara Imam Asyuyuti menilai tafsir menakjubkan dan belum ada ulama yang menandinginya. Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir adalah alumnus akhir madrasah tafsir dengan Azhar. Ulama ini juga tercatat salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah R.A. wafat tahun 774 Hijriah. Tafsir Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu wafat tahun 774 Hijriah. Tafsir Al-Quran Ibnu Katsir sendiri dari 10 jilid. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan sangat teliti, yang menukil perkataan para salafus saleh. Ia menafsirkan ayat dengan ibarat yang jelas dan mudah difahami, menerangkan ayat dengan ayat yang lainnya, dan membandingkan agar lebih jelas maknanya. Selain itu, hadis-hadis yang berhubungan dengan sebuah ayat serta penafsiran para sahabat dan tabi'in. Beliau juga sering mentarjih di antara beberapa pendapat yang berbeda, juga mengomentari riwayat yang sahih atau yang dhaif, lemah. Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Linnasi lama'rufi munkarillahi law amanalu lakana lahum lamu'minuna lafasiqun. Berikut tafsir dari surat Ali Imran ayat 104. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi menjelaskan, dan hendaklah di antara kalian, wahai kaum mukmin, ada sekelompok orang yang mengajak untuk membantu dan memerintahkan kepada orang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahuinya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa yang terlihatnya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung menggapai yang penuh kenikmatan. Yang kedua, tafsir surat Ali Imran ayat 110. Ditemukan beragam penjabaran dari beragam ulama terkait makna surat Ali Imran ayat 110, di antara lain sebagaimana terlampir. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Arab Saudi menjelaskan, kalian itu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi semua manusia. Memerintahkan kepada yang ma'ruf
yaitu segala yang diketahui kalian bermanfaat menurut syariat maupun akal, dan kalian melarang kemungkaran, yaitu segala hal yang diketahui menurut syariat maupun akal, dan percaya kepada Allah dengan keyakinan nyata yang dikuatkan dengan amal perbuatan. Seandainya ahli kitab dan dari kalangan Yahudi dan Nasrani mau percaya kepada Muhammad dan kepada risalah yang dia bawa dari sisi Allah, sebagaimana yang kalian percaya, pasti akan lebih baik bagi mereka di dunia dan akhirat. Di antara mereka yang percaya membenarkan risalah Muhammad lagi mengamalkannya, namun jumlah mereka sedikit. Surat Al-Fat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Surat Al-Fat ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Berikut tafsir surat Al-Fat ayat 8. Tafsir Al-Wajiz atau Syekh for Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, menjelaskan, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasul sebagai saksi atas umatmu dengan menyampaikan risalah ini. Engkau juga diutus sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepadamu dengan balasan surga, juga sebagai pemberi peringatan bagi orang yang mendurhakaimu dengan balasan neraka. Kemudian tafsir surat Al-Fat ayat 9. Terdokumentasi beraneka penjelasan dari beragam mufassirun terhadap kandungan ayat Al-Fat ayat 9. Misalnya sebagaimana berikut. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasul sebagai saksi atas umatmu bahwa kamu telah menyampaikan, juga sebagai penjelas bagi mereka tentang apa yang kami mengutusmu kepada mereka, juga sebagai pemberi kabar gembira berupa surga bagi siapa yang mentaatimu, juga sebagai pemberi peringatan berupa azab dunia dan akhirat bagi siapa yang mendurhakaimu, agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, menolong Allah dan menolong agamanya, mengagungkan Allah dan bertasbih kepadanya di pagi dan petang hari. Surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 21. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjid Haram, yang menjelaskan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian semata tanpa menyembah yang lain, karena dialah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat terdahulu. Semoga penyembahan itu bisa menjadi penghalang antara kalian dan azabnya, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
yang terakhir, metode dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Hikmah. Yang pertama, hikmah selalu yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah, dengan mentitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran Islam mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua, mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati. Yang ketiga, mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya. Argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil atau akli, logika dan nakli atau nas Quran dan hadis, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. Menurut tafsir Al-Jalalain, serulah manusia hai Muhammad kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya, dengan hikmah dan dengan Al-Quran, pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka dengan menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih maha mengetahui tentang apa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, dan dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum perintah untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya. Lalu beliau bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah dan membalas 70 orang dari mereka yang sebagai penggantimu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.